Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di kelas matematika bersama Miss Ania. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita memulainya dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai pemfaktoran. Yang pertama, di sini ada bentuk AX plus AY. Ya. Nah, di sini contoh soalnya, faktorkanlah bentuk aljabar berikut. Ada 6A plus 8B. Nah, ketika kita disuruh memfaktorkan, kita harus ingat bahwa mencari FPB dari semua suku. Jadi di sini ada suku 6A, kemudian ada suku 8B. Nah, di sini Miss agak pisah ya, kasih jarak supaya terlihat kalau ini berbeda. Oke, nah kita cari FPB-nya dari angkanya nih. 6 dan 8. FPB-nya berapa? FPB-nya adalah 2. Nah, A-nya di sini nggak ada yang sama ya, antara 6 sama 8. Yang B juga ini punya 8 aja, 6-nya nggak punya, berarti FPB-nya sama dengan 2. Oke. Kemudian kita tulis berarti 6A plus 8B, karena FPB-nya 2, berarti kita angka 2-nya kita keluarkan. Nah, terus kita cari perkaliannya. 2 kali berapa supaya hasilnya 6A? 2 kali berapa supaya hasilnya 6? Kali 3, pintar. Nah, supaya muncul A-nya berarti kita tambahkan A, berarti dikali 3A. Terus selanjutnya di sini ada angka 2 ya dari yang FPB tadi. Dikali berapa supaya hasilnya 8? Dikali 4. Terus ada variabel B, berarti 4B gitu ya. Nah, yang sama di sini itu kita tulis di paling luar. Sebelum tanda kurungnya, baru yang 3A dan 4B ini kita gabungkan dengan menggunakan tanda penjumlahan mengikuti soalnya ini. Kita tulis saja 3A plus 4B. Udah. Berarti kesimpulannya 6A plus 8B ketika difaktorkan menjadi seperti ini bentuknya. 2 dari mana? Dari FPB 6 dan 8. Nah, terus kita cari perkaliannya. 2 dikali berapa supaya hasilnya 6A kali 3A. Ditambah mengikuti soal ini, 2 dikali berapa supaya hasilnya 8B dikali 4B gitu. Oke? Bisa ya? Jadi nanti kalau misalnya ada bentuk seperti ini, bisa kita koreksi sendiri nih. Apakah sudah cocok belum sama si soalnya gitu. Dengan perkalian silang ya, udah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Lanjut, masih bentuk AX plus AY dengan tipe soal yang berbeda. Di sini disuruh faktorkan 15AB ditambah 18AC. Sama seperti yang tadi, yang harus kita ingat bahwa kita harus mencari FPB dari semua suku. Di sini kan ada 2 suku ya. Suku pertama kita tulis berapa? 15AB. Kemudian suku keduanya 18AB. 18AC. Nah, di sini Miss kasih jarak nih. A-nya sejajar, B-nya tidak ada yang sama, di sini C-nya nggak ada ya pasangannya ya. Nah, FPB-nya berarti kita cari FPB dari 15 dan 18 gitu. Jadi cari 15 dan 18 ini sama-sama bisa dibagi berapa angka terbesarnya? Sama-sama bisa dibagi 3. Oke, A-nya dari mana? Karena di sini A-nya yang sama. Jadi cari yang sama pasangannya. Di 15 ada, di suku yang kedua ada, di suku pertama juga ada. Nah, di sini sama-sama ada A-nya. Berarti A-nya kita tulis
B-nya di sini nggak ada pasangannya. Yang 18 nggak punya B ya, berarti nggak usah ditulis FPB-nya. Begitu juga yang C, berarti C-nya nggak usah ditulis. Jadi cari yang sama, oke, FPB. Nah, kalau kita sudah dapat nih FPB-nya 3A, berarti soalnya 15 AB ditambah 18 AC. Tulis FPB-nya 3A dan 3A juga ya, di sini ditulis. Nah, kemudian 3A dikali berapa supaya hasilnya 15 AB. Kita dari angkanya dulu nih. 3 kali berapa supaya hasilnya 15? Kali 5, pintar. Nah, di sini A kali berapa supaya hasilnya A? Kali 1 ya. A kali 1 hasilnya A. Berarti 1 tidak usah ditulis. Kemudian 3A dikali berapa supaya muncul B? Berarti harus ada B-nya. Sehingga 5B gitu ya. Terus yang ini coba lagi. 3A supaya hasil akhirnya jadi 18AC. Dari angkanya dulu nggak apa-apa. 3 dikali berapa supaya hasilnya 18? Kali 6. A-nya sudah muncul 1 di sini juga ada 1, berarti nggak usah ditulis lagi. Kita perlu si C, berarti kita munculkan C. Nah, berarti 6C. Yang sama kita taruh paling depan. Terus perkaliannya tinggal digabungkan aja. 5B ditambah 6C. Gitu. Berarti kesimpulannya 15AB ditambah 18AC itu sama dengan 3A. 3A dari mana? Dari FPB-nya ya, FPB kedua suku ini. Kemudian cari perkaliannya, 3A dikali 5B, sehingga nanti diperoleh 15AB. Kemudian 3A ditambah 6C. 3 kali 6, 18, A, C gitu, oke? Jadi nanti ini bisa kita koreksi sendiri dengan perkalian pelangi. Nah, bentuk soal selanjutnya di sini faktorkanlah bentuk aljabar berikut. Nah, di sini ada 3 suku. 6A pangkat 2B ditambah 8AB pangkat 2 dikurang 10A pangkat 2B pangkat 2. Sama seperti sebelumnya, kalau kita mau memfaktorkan, kita harus mencari FPB dari semua suku. Kita jabarkan dulu suku-sukunya. Ada 6A kuadrat B. Kemudian ada 8AB pangkat 2. Terus apa lagi? Min. Jangan lupa minnya ya. Min 10A pangkat 2B pangkat 2. Nah, ini sejajar ini angka semua. Terus yang variabel A semua. Yang variabel B semua gitu ya. Nah, terus kita cari FPB-nya. FPB dari 6, 8, dan 10. Jadi, yang bisa dibagi dengan ketiga angka ini sama-sama 6, 8, 10. Angka maksimalnya yang dijadikan pembagi adalah angka 2 ya. Sama-sama bisa dibagi dengan 2. Terus kita lihat cari pangkat yang sama. Semua sukunya punya, tapi pilih yang pangkat terkecil. Di sini kan ada A pangkat 2, A pangkat 1. Kalau nggak ada angkanya berarti A pangkat 1. Terus A pangkat 2. Berarti yang paling kecil adalah A pangkat 1. Sehingga di sini A kita ikutkan sebagai FPB-nya. Terus di sini juga B pangkat 1, B pangkat 2, B pangkat 2. Nah, ini kan semuanya ada B-nya nih. Nah, kita pilih pangkat yang terkecil. Berarti B pangkat 1. Sehingga FPB-nya 2AB. Ya. Kalau sudah ketemu FPB-nya, berarti kita tulis lagi nih soalnya. Nah, kita masukkan substitusi 2AB, kita ganti 2AB, 2AB dulu semuanya.
karena FPB-nya tadi 2AB. Terus 2AB supaya jadi 6A pangkat 2B gimana? Ini udah kita lihat dulu aja angkanya nih 2. Di sini 6. Berarti 2 dikali berapa supaya hasilnya 6? 3, pintar. Di sini udah ada A. Butuh A lagi nggak supaya jadi A pangkat 2? Butuh berapa kalau butuh? Butuh 1 lagi, berarti A. B-nya di sini udah ada, di sini udah ada. Di sini 1 kan? Berarti nggak usah ditulis lagi, karena kalau misalnya kita tulis jadinya nanti B pangkat 2. Nah, berarti 2AB supaya hasilnya nanti 6A pangkat 2B, 3A 2 kali 3, 6. A-nya butuh jadi 2 ya. Kalau pangkat kan dijumlah nih pangkatnya, berarti A pangkat 2. Terus B-nya 1 aja. Di sini cuman 1. Oke. Kita lanjut yang suku berikutnya. 2AB supaya jadi 8AB pangkat 2. 2 dikali berapa supaya hasilnya 8? Dikali 4. A-nya di sini pangkat 1, di sini pangkat 1. Berarti sudah cukup. Nggak usah ditambahin lagi. Di sini B-nya pangkat 1, tapi mintanya pangkat 2. Berarti kita butuh B1 lagi. Berarti dikali dengan 4B gitu. Terus dikurang, ikutin tanda ininya dari soal. 2 dikali berapa supaya hasilnya 10? Dikali 5, pintar. A-nya di sini pangkat 1, dimintanya pangkat 2. Berarti kita butuh 1 lagi. B-nya di sini pangkat 1, yang di soal B pangkat 2, berarti kita butuh 1 lagi. Berarti dikalinya dengan 5AB gitu. Oke. Nah, karena di sini semuanya berawalan 2AB, berarti kita keluarkan 2AB-nya, baru kita kalikan dengan ini yang berbeda-beda ini. 3A ditambah 4B dikurang 5AB gitu. Sampai di sini deh. Berarti kesimpulannya bentuk 6A pangkat 2B ditambah 8AB pangkat 2 min 10A pangkat 2B pangkat 2 itu kalau difaktorkan 2AB dari FPB-nya, kemudian perkaliannya adalah 3A ditambah 4B min 5AB. Kita bisa koreksi lagi dengan perkalian pelangi ya. Gitu. Oke, kita masuk ke bentuk yang kedua. Di sini bentuk X pangkat 2 min Y pangkat 2 atau dikenal dengan selisih 2 kuadrat. Oke, di sini contoh soalnya, faktorkanlah bentuk aljabar berikut. 9Y pangkat 2 min 25. Nah, yang perlu kita ingat apa? Pelajaran sebelumnya. Nah, di sini kan A pangkat 2 min B pangkat 2 itu bisa dijabarkan menjadi A ditambah B dikali dengan A min B. Nah, sekarang kita disuruh memfaktorkan ya. Nanti bentuknya seperti ini nih. Jadi 9x pangkat 2 min 25. Kita buat dulu deh kurungannya, tanda kurungnya. Terus kita mulai dari yang 9x kuadrat. Jadi kuadrat ya. Angka kembar berapa kali berapa yang hasilnya 9. Berapa kuadrat yang hasilnya 9? 3 kuadrat. Pintar. Berarti kita taruh 3 di depan sama 3 di sini. Nah, karena di sini ada X pangkat 2, berarti masing-masing ada variabel X-nya ya. Jadi kita tulis 3X. Supaya kalau ketika dikalikan, itu 3 kali 3, 9, X kali X, X pangkat 2 gitu. Terus kita lihat angka yang paling belakang nih, yang kedua, ini kan ada 25. Nah, kita cari berapa kuadrat yang hasilnya 5. Berapa kali berapa, angka yang kembar ya,
kalau dikalikan hasilnya 25, berarti angkanya 5. Nah, tandanya nih, yang satu plus, yang satu min. Udah deh, kita tambahin aja plus sama min gitu. Oke? Coba lagi, ini kesimpulannya. 9x pangkat 2 min 25 sama dengan 3x plus 5, 3x min 5. Contoh satu lagi. Faktorkanlah bentuk aljabar berikut. Nah, di sini ada 36x pangkat 2 min 100 y pangkat 2. Masih sama, yang perlu diingat. Oke. Nah, kita buat dulu tanda kurungnya boleh. Kita cari angka berapa yang ketika dikuadratkan hasilnya 36. Berapa kali berapa? Kali 6. Di sini ada x pangkat 2, berarti kita munculkan variabel x. Gitu ya. Di sini ada x pangkat 1, di sini ada x pangkat 1. Jadi ketika dikalikan 6 kali 6 hasilnya 36. X dikali X hasilnya X pangkat 2. Sekarang kita lihat suku yang terakhir nih, yang kedua. Min 100 Y pangkat 2. Kita lihat 100-nya. Nah, berapa kuadrat yang hasilnya 100? Berapa kali berapa yang hasilnya 100? 10, pintar. Di sini ada Y pangkat 2, berarti kita perlu variabel Y. Masing-masing ada variabelnya. Variabel Y-nya ya, di sini 10 kali 10 100, Y kali Y pangkat 2. Kita tinggal tambahkan tandanya, operasinya dibedakan. Yang satu plus, yang satu min. Selesai. Jadi kesimpulannya 36x pangkat 2 min 100 Y pangkat 2 sama dengan 6x plus 10Y, 6x min 10Y.